Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A3 2017. HP ini adalah varian seri A yang punya ukuran bodi paling kecil, spesifikasi paling rendah dan harga yang paling rendah juga kalau dibandingin sama A5 dan A7. Pada awalnya saya agak heran kenapa spesifikasi A3 kerasa jauh lebih rendah dari dua saudaranya itu. Tapi setelah saya pakai selama 2 minggu, saya jadi lumayan ngerti dan pada akhirnya hampir tergoda buat ngejadiin HP ini sebagai HP utama. Kenapa? Ayo kita bahas mulai dari bagian desainnya dulu, karena bagian ini kerasa berbeda banget dari mayoritas HP-HP lain. Yep, Samsung Galaxy A3 2017 punya keunikan berupa ukuran layar yang termasuk kecil buat standar HP zaman sekarang, cuma 4,7 inci aja. Buat sebagian orang, ukuran layar kayak gini bisa bikin mereka nyoret A3 dari daftar calon HP baru mereka, karena ukuran layar yang luas sudah jadi syarat yang penting. Tapi buat sebagian yang lain, termasuk saya, ukuran layar yang kecil bisa bikin A3 jadi calon nomor 1. Karena layar yang kecil berarti HP-nya lebih compact, lebih pas di tangan, lebih enak waktu dimasukin ke kantong, dan pokoknya lebih nggak ribet. Di bagian depan atas HP ini kita akan menemukan kamera 8MP, earpiece, dan sensor cahaya. Sementara di bagian bawah ada tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, tombol recent apps, dan back. Di bagian kanan, kita akan menemukan tombol power plus speaker, di bagian kiri ada tombol volume, dan di bagian atas ada mikrofon serta slow SIM hybrid. Jadi, Anda harus milih kombinasi dual nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 kartu microSD. Saya rasa 90% orang yang menggunakan HP ini bakal milih kombinasi 1 nano SIM ditambah kartu microSD, karena memori internal A3 cuma 16GB. Kalau tetap maksain buat pakai 2 nano SIM, buat jangka panjang bakal susah sendiri. Karena memorinya nggak bakal muat buat nampung banyak foto atau aplikasi tambahan. Di bagian bawah kita akan menemukan USB tipe C, mikrofon, dan jack audio. Sementara di belakang ada kamera 13MP dan LED flash plus logo Samsung. Buat varian warna gold ini, sidik jari yang menempel lebih susah kelihatan dibanding varian warna hitam di A5, yang sudah saya review di video sebelumnya. Overall, saya suka dengan desain dari A3 2017 karena layarnya kecil, feel yang terasa pas dan solid di tangan, dan penampilan yang kelihatan mewah ala HP-HP flagship. Di bagian display, Galaxy A3 2017 cukup tampil sederhana dengan resolusi 720p, yang buat saya sudah cukup banget kalau ingat ukuran layarnya yang compact. Lagi pula, tingkat kerapatan yang nyentuh angka 312 pixel per inci sudah termasuk lumayan tinggi, sehingga resolusi yang belum Full HD sama sekali bukan jadi masalah buat saya. Jangkauan warna yang dihasilin panel Super AMOLED di HP ini juga terasa mantep banget. Sehingga pengalaman waktu menatap layar HP ini, terutama waktu menonton video, terasa lebih nyaman. Sebelum lanjut ke performa, kita kelarin dulu bagian spesifikasinya. Samsung Galaxy A3 2017 menggunakan prosesor 7870 octa-core, GPU Mali T830, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 8MP, baterai 2350 mAh yang durasi screen on time-nya selalu tembus 5 jam lebih, dan sistem operasinya Android 6.0 Marshmallow. Mungkin Anda heran, kenapa speknya bisa jauh beda sama A5 2017? Awalnya saya juga heran, kok bisa ya? Tapi setelah dipakai, ternyata saya sama sekali nggak ngerasain ada yang kurang soal performa HP ini. Mulai dari keliling sosial media, baca-baca artikel web browser, chatting, keliling 9gag, pesen Gojek, sampai belajar bahasa di Duolingo, semuanya bisa saya lakukan dengan lancar. Performa multitaskingnya juga oke, sama sekali nggak ada masalah. Ketika dipakai buat main game juga lumayan oke, terutama buat game-game ringan kayak Subway Surf dan Gardenscapes. Tapi kalau buat main game 3D, misalnya Suicide Squad Special Ops, kita harus kompromi ke kualitas grafisnya biar bisa lebih lancar. Kalau maksain buat setting grafis yang menengah atau tinggi, gamenya bakal terasa patah. Itu wajar aja sih. Buat skor Antutunya sendiri, A3 2017 dapetin angka di sekitar 40 ribuan. Sementara di bagian sensor, HP ini termasuk lengkap karena sudah punya sensor gyroscope dan NFC. Bahkan sensor tekanan juga sudah punya, walaupun nggak pernah saya pakai. Kalau kita ngomongin Galaxy seri A 2017, rasanya nggak afdol ya, kalau belum ngebahas fitur-fitur ala flagshipnya. Yap, kalau Anda sudah nonton video unboxing HP ini, pasti Anda sudah tahu kalau HP ini punya fitur tahan air karena HP-nya langsung dicelupin ke air waktu pertama kali dihidupin. Kalau Anda sudah nonton video review Galaxy A5, pasti udah tahu juga kalau HP seri A punya fitur always on display yang saya suka banget.
karena bisa langsung lihat informasi waktu plus notifikasi tanpa harus ngidupin layar. Selain fitur-fitur mewah itu, belakangan ini saya baru nyadar kalau Grace UX di seri A 2017 punya fitur Smart Switch. Fitur ini bisa aktifin koneksi data mobile secara otomatis kalau koneksi WiFi lagi nggak stabil. Buat saya, fitur ini penting, karena nggak lucu kalau saya harus ketinggalan notifikasi terbaru gara-gara WiFi-nya mati. Soal kualitas kamera, awalnya saya juga agak ragu karena resolusinya lebih kecil dari A5 dan A7. Tapi lagi-lagi HP ini ngasih kejutan yang menyenangkan. Gambar-gambar dalam kondisi cahaya yang cukup bisa ditangkap dengan sangat baik. Reproduksi warnanya mantap, detailnya sudah oke, dan mode HDR-nya juga bisa seimbangin daerah gelap dan terang dengan cakep. Saya suka dengan kualitas foto yang dihasilin kamera A3 2017, tapi itu dalam kondisi cahaya yang cukup aja. Kalau dalam kondisi low light, detail gambarnya bakal berkurang dan noise-nya juga lumayan kerasa. Sementara buat selfie, kamera depan A3 ngebuktiin kalau resolusi tinggi bukan segalanya. Karena 8 megapiksel aja udah cukup kok buat hasilin foto yang bagus. Kesimpulannya, saya puas dengan apa yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A3 2017. Meskipun speknya kelihatan jomplang dibanding dua saudaranya, tapi saya nggak ngerasain perbedaan yang signifikan. Dengan dimensi bodi yang kecil, performa yang sudah oke, fitur-fitur ala flagship dan ditambah kamera yang bagus, saya bisa dengan mudah ngerekomendasiin HP ini buat Anda yang memang suka menggunakan HP berukuran kompak. Satu-satunya kelemahan yang perlu dicatat adalah minimnya kapasitas memori internal. Kalau Anda harus pakai 2 kartu SIM di satu HP, rasanya HP ini kurang cocok buat dibeli. Tapi kalau Anda nggak terlalu permasalahin ukuran layar, saya jauh lebih ngerekomendasiin Galaxy A5 2017 yang beda sejuta tapi speknya jauh lebih bagus, slot kartu SIM-nya fleksibel dan ada fast charging lagi. Saya sendiri sempat mikir mau jadiin HP ini sebagai HP utama karena memang nyaman pas dipakai. Tapi pada akhirnya nggak jadi karena Galaxy A5 2016 yang saat ini jadi HP utama saya sudah punya OIS, sehingga bakal lebih bagus kalau saya pakai buat ngerekam video. Selain itu, Galaxy S8 juga sudah mau keluar. Jadi rasanya tanggung kalau harus ganti HP utama 2 kali. Demikian video review Samsung Galaxy A3 2017 dari Gadgetin. Kalau Anda nggak suka dengan video ini, langsung dislike aja. Tapi kalau suka, hantam tombol like di bawah, share video ini, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!